Nah, untuk pemeriksaan kesuburan pada pria, dokter, apa yang biasanya dilakukan atau perlu dipersiapkan seorang pria waktu berkonsultasi dengan dokter andrologi? Oke, jadi kalau untuk kesuburan pria, pemeriksaan penunjang yang pasti dilakukan itu adalah analisis sperma ya, atau analisis semen. Nah, untuk pemeriksaan kesuburan pada pria, dokter, apa yang biasanya dilakukan atau perlu dipersiapkan seorang pria waktu berkonsultasi dengan dokter andrologi? Oke, kalau untuk kesuburan pria, pemeriksaan penunjang yang pasti dilakukan itu adalah analisis sperma ya, atau analisis semen. Tapi juga pastinya harus dilakukan pemeriksaan fisik, anamnesis gitu ya sebelumnya ke spesialis andrologi gitu. Jadi semuanya dilakukan kalau bisa ya harus full ya, lengkap ya. Karena gambaran klinis juga kita sebagai androlog harus punya catatannya. Terus kemudian untuk mengetahui ya kira-kira penyebabnya gitu yang mengganggu ini di sebelah mana gitu. Untuk analisis sperma sendiri memang pemeriksaan penunjang wajib dan dasar yang harus dilakukan pada pria dengan keluhan kesuburan pria. Oke, itu berarti salah satu pemeriksaan wajib nih, analisis sperma tadi ya, dokter, karena untuk tahu apa yang terjadi ya, dokter ya, dengan sperma. Nah, kalau untuk waktu yang tepat, dokter, untuk melakukan pemeriksaan ini kapan? Apakah sama dengan kalau misalnya kita mau pap smear nih, wanita kan ada pemeriksaannya kapan? Nah, kalau untuk analisis sperma itu apakah juga ada waktunya? Tidak ada sih waktu yang spesifik begitu, tidak ada sebetulnya. Hanya saja memang sama seperti pemeriksaan lain, pasti ada persyaratan yang harus dipenuhi ya. Apa itu, dok, persyaratannya? Untuk persyaratannya sendiri disarankan itu yang pertama abstinensi ejakulasi atau tidak ejakulasi itu minimal 48 jam dan maksimal 7 hari gitu. Jadi harapannya kalau misalnya dalam rentang waktu itu kita bisa mendapatkan sampel ejakulat yang optimal ya, takutnya nanti bisa memengaruhi hasil gitu. Terus kemudian yang lain sih sebetulnya tidak ada ya, cuma disarankan juga bagi yang mau periksa bisa mendapatkan istirahat yang cukup dulu gitu ya, biar tidak terlalu mempengaruhi hasilnya nanti. Kalau lagi sakit atau misalnya lagi batuk, pilek itu apakah akan mempengaruhi hasil juga? Iya, bisa juga Ya. Jadi ya kalau bisa ya usahakan kondisi tubuhnya sefit mungkin. Nah, kemudian dokter, mungkin ada tips nggak, dok, untuk para suami ini yang memang mungkin saat ini sedang program hamil untuk meningkatkan kualitas spermanya? Kalau yang pertama sih pasti biasanya introspeksi diri dulu nih, lifestyle-nya selama ini gimana ya, gitu ya. Kalau diet gitu ya, kalau bisa ya diperbanyak yang mengandung antioksidan juga gitu. Jadi perbanyaklah makan sayur, buah-buahan gitu ya. Itu bisa dicoba. Terus kemudian pastinya makanan yang mengandung lemak jenuh yang tinggi juga bisa dihindari, bisa dikurangi gitu ya. Terus kemudian kita lihat juga kalau misalnya masuk BMI ya, Body Mass Index gitu ya, kita lihat apakah masuk obesitas atau tidak, karena itu juga bisa sangat berpengaruh terhadap produksi sperma gitu. Jadi yang pertama disarankan pastinya adalah modifikasi gaya hidup gitu ya, sambil kita introspeksi diri sendiri ya, gaya hidup kita selama ini seperti apa. Kalau untuk pasien sih sarannya biasanya itu dulu. 3 dulu itu ya. Nanti setelah konsultasi dengan androlog diketemukan misalnya kita curiganya ke arah mana, baru nanti ada intervensi yang lain. Ini kan biasanya kalau untuk program kehamilan ini juga
yang sering kali dikejar-kejar ya dokter ya. Ini kan dari sisi perempuan. Nah, bagaimana ya dokter untuk kita membangun kesadaran bahwa sebenarnya kalau untuk mengenai program kehamilan ini bukan hanya dari sisi wanita, tapi juga dari sisi pria ini juga memegang peranan penting. Apa yang bisa dilakukan? Atau bagaimana tipsnya untuk menggugah awareness-nya ini? Mungkin kita lihat dari fakta dulu saja ya. Jadi dari hasil penelitian itu memang datanya pria itu memiliki kontribusi hingga hampir 50% gitu ya untuk kasus infertilitas secara keseluruhan gitu ya. Jadi 30-40%, 30%-an kurang lebih itu memang prianya saja. Tetapi untuk yang kombinasi sendiri antara pria dan wanita tuh juga ada, sehingga secara total itu pria itu berkontribusi terhadap kasus infertilitas pasangan itu sampai 50% sendiri. Artinya kan berarti bukan Imbang hanya ya, perempuan ya, tapi prianya juga harus sadar diri bahwa ya ini kan kerjasama ya. Kalau sudah menikah itu kan nggak bisa melepaskan tanggung jawab terhadap salah satu saja ya, itu semua sama-sama memiliki andil gitu. Nah kemudian di masyarakat kita ini kan banyak mitos ya dokter ya. Misalnya salah satunya ini nggak boleh pakai celana ketat nih untuk pria karena akan mengganggu kesehatan spermanya. Nah ini benar atau enggak dok mitos ini? Kalau celana ketat sih sebetulnya iya sih, kita memang menyarankan kalau bisa terutama ini juga ya, kalau misalnya pakai celana berlapis-lapis itu juga ya, karena itu mengganggu suhu dari testisnya, padahal testisnya kan pabrik dari sperma ya. Jadi memang disarankan kalau bisa ya pakai celana nggak usah yang terlalu ketat gitu, yang agak longgar gitu ya. Terus kemudian kadang-kadang tuh kan laki-laki, pria itu pakai celana dalam, pakai boxer, pakai celana jeans gitu ya, celana jeansnya yang ketat lagi ya. Itu juga sebetulnya kurang disarankan ya. Kalau bisa ya pilih salah satu aja. Atau kalau udah di rumah gitu ya, di rumah kalau bisa ya selus mungkin lah kalau bisa gitu. Nah itu sebenarnya efeknya apa dok? Apakah overheat ya, terlalu panas atau bagaimana? Iya betul, jadi memang nanti suhu testisnya nanti akan lebih tinggi ya. Butuh untuk produksi sperma sendiri ada suhu optimalnya ya. Kalau apalagi kalau misalnya kayak gitu kan pasti dalam jangka waktu yang lama ya, kalau kebiasaan itu ya. Jadi memang kurang disarankan. Nah selanjutnya mitos yang juga sering kali beredar di masyarakat nih dok, apalagi sekarang di medsos atau di marketplace ini gampang sekali didapatkan dokter tentang obat kuat dokter. Nah ini sebenarnya aman gak sih dok penggunaan obat kuat yang tidak berdasarkan rekomendasi dokter? Apalagi sekarang kan gampang sekali sepertinya untuk kita mendapatkan obat kuat itu di marketplace khususnya. Nah, bagaimana dokter tentang hal ini? Iya, jadi ya saya mungkin kalau dari sisi klinisi, dari androlog sendiri tentunya kita kalau memberikan obat itu kan kita tidak bisa ereksi semuanya obatnya sama gitu kan ya. Kita seringkali untuk terapi itu sifatnya individual ya. Jadi satu orang dengan yang lain bisa berbeda gitu kan, biasanya memang berbeda karena dasar penyakitnya sendiri bisa berbeda gitu ya. Terus kemudian penyakit penyerta lain gitu kan bisa berbeda. Nah kalau misalnya kita asal memberikan obat nggak tahu dosisnya gitu kan ya, itu bisa berbahaya juga, karena obat-obat kuat itu kan juga kalau dosisnya berlebihan itu bisa berbahaya juga untuk jantung. Jadi kita memang nggak bisa asal aja gitu ya memberikan obat, dan juga sebetulnya ya kalau bisa jangan asal minum, tapi diperiksa dulu gitu ya, kira-kira aman atau tidak, dosisnya sesuai atau tidak. Jamu-jamu kan masalahnya juga kita nggak tahu betul. Dosisnya berapa, dosisnya dan pengemasannya betul, apa isinya kita nggak ngerti. Ya dokter, tadi dokter sampaikan kan sebagai dasar dari untuk pemeriksaan yang terkait dengan program kehamilan adalah analisis sperma. Nah apakah cukup dilakukan satu kali saja dokter pemeriksaan ini, atau setelah di treatment harus dilakukan pemeriksaan lagi, atau seperti apa dokter? Ya jadi ke analisis sperma sendiri dari guideline WHO itu minimal dilakukan pemeriksaan 2-3 kali untuk kita mendapatkan gambaran ya. Karena memang
analisis sperma sendiri hasilnya tuh bisa fluktuatif ya, bisa naik turun. Nah, makanya kita butuh minimal 2 sampai 3 kali biar kita bisa tahu baseline-nya itu kira-kira berapa sih. Dan sepanjang terapi memang disarankan juga untuk pemeriksaan rutin untuk melihat bagaimana hasil terapinya. Kurang lebih ya kalau misalnya sudah diperiksa 2 sampai 3 kali, nanti bisa diperiksa 2 bulan setelah terapi seperti apa gitu, 1 bulan atau 2 bulan setelah terapi, tergantung nanti permintaan dari androlog dan masa terapinya. Berarti kalau yang untuk menentukan kondisi awal dokter, itu jaraknya antara satu pemeriksaan dengan pemeriksaan yang lainnya berapa lama dokter? Biasanya 1 bulan. 1 bulan dilakukan pemeriksaan. Oke, jadi memang nggak bisa langsung dipastikan sekali ya dok ya. Tapi idealnya itu ada semacam pembanding gitu ya dok. Berarti digunakan untuk pembanding ya. Oke. Dari dokter Bella sendiri nih, adakah tips untuk para pria terkait dengan kesehatan reproduksinya? Yang pertama sih pasti tadi sudah sempat disinggung ya, untuk gaya hidupnya, bagaimana dietnya ya, perbanyak makan sayur-sayuran, berbanyak buah-buahan gitu ya. Terus kemudian juga olahraga teratur. Sebetulnya olahraga juga tidak perlu yang terlalu berat, yang penting rutin gitu, minimal 4 sampai 5 kali, 3 sampai 5 kali ya per minggu gitu. Jalan kaki aja 30 menit cukup gitu ya. Terus kemudian kalau memang ada keluhan, segera konsultasi aja. Oke, terima kasih Dokter Bella. Dokter, nanti kita bisa undang lagi nih ya untuk topik yang lainnya dokter, di Kendang Sari Podcast ini. Oke, terima kasih Ayah Bunda yang sudah menyaksikan Kendang Sari Podcast untuk episode mengenal layanan andrologi. Nah, kalau Ayah Bunda mau konsultasi dengan Dokter Bella, kami di Rumah Sakit RSA Kendang Sari juga menyediakan layanan analisis sperma. Nah, di Kendang Sari sendiri, Dokter Bella praktiknya setiap hari Jumat jam 1 sampai jam 3, lalu hari Sabtu jam 4 sampai jam 6 sore. Betul. Jadi silahkan kalau Ayah Bunda memang membutuhkan konsultasi yang tadi disampaikan oleh Dokter Bella, ada gangguan atau ada keluhan, langsung saja datang supaya segera ditangani. Informasi selanjutnya mengenai layanan kami bisa menghubungi layanan pelanggan kami di nomor 0822 5725 113. Terima kasih Ayah Bunda dan pemirsa sudah menyaksikan podcast hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan topik-topik yang menarik. Dokter Bella, terima kasih dokter. Terima kasih banyak RSA Kendang Sari. Terima kasih, sampai jumpa.